buka aktivitas sore ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa, selesai. Ya, oke. Ini yang masih belum terlihat siapa ini? Ya, Galih belum menunjukkan wajahnya ya. Galih belum, dia, Fatma juga belum. Supaya terlihat ini masih terkoneksi ya. Yuk, sambil menunggu teman yang lain, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Anda. Yang pertama, ini aktivitas yang ada di Evlen. Ya, saya share screen dulu untuk melihat aktivitas di Evlen. Saya melihat untuk aktivitas hari ini masih sedikit sekali yang terlibat di dalam forum diskusi. Nah, sehingga nanti saya harap, karena ini nanti hari ini terakhir untuk topik 1, jadi saya berharap semuanya sudah bisa diselesaikan nanti sampai jam 8 malam. Nah, ini karena nanti setelah ini masih ada tugas, masih ada kuis, nah sehingga kita tidak bisa menunda lagi. Sehingga nanti mohon, please, kita mencoba meskipun dilakukan secara online, Anda bisa mengatur waktu dengan baik. Mungkin pembelajaran online yang lainnya mungkin tidak seketat semester ini, tapi kita coba semester ini kita memberi layanan yang maksimal. Supaya Anda juga punya pengalaman yang baik meskipun dilakukan secara online. Jadi mohon nanti semua aktivitas yang ada di Evlen bisa dilakukan. Nah, ini sekarang kita lihat aktivitas Evlen-nya seperti apa. Nah, ini saya lihat masih masih banyak yang belum terlibat di dalam forum diskusi. Nah, ini misalkan kalau kita lihat di sini ya, untuk forum diskusinya bisa diperhatikan bersama-sama. Nah, ini yang ikut forum diskusi ya, yang ikut forum diskusi belum banyak ya. Renata, Dian, Karen, Adi, Albert, Eva. Nah, ini Karen lagi yang memberikan nih Galih, Ayu. Nah, yang lainnya belum muncul di sini. Jadi please nanti karena semua aktivitas kita akan lihat dan kami pasti akan menghargai aktivitas itu. Ya, jadi forum diskusi pun juga akan kami nilai keaktifan Anda di dalam diskusi, kualitas Anda memberikan pendapat dan kualitas Anda memberikan tanggapan, kualitas Anda untuk merangsang teman-teman untuk bisa menyampaikan pendapat, itu juga menjadi hal yang kami perhatikan. Karena di situ proses belajarnya. Untuk forum diskusi ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan. Satu, yang pertama adalah Anda mengirimkan pendapat Anda sesuai dengan apa yang saya posting di forum diskusi ini. Yang pertama, ya, yang pertama, Anda memberikan pendapat itu sesuai dengan instruksi saya. Yang kedua, minimal Anda harus memberikan 2 tanggapan dari pendapat teman lain. Artinya, kalau Anda tertarik dengan pendapat si A, si B, si C, silahkan Anda memberikan tanggapan itu. Minimal 2. Dan tanggapan itu adalah tanggapan yang saling membangun, saling belajar, menciptakan suasana diskusi yang menarik di sana. Nah, disitulah nanti saya menilai juga bagaimana Anda mencoba untuk bisa berdiskusi dengan baik bersama dengan teman-teman. Nah, ini yang diharapkan. Jadi saya melihat masih belum nampak di sini, ya, belum nampak di sini untuk semua pesertanya. Nah, ini masih terlihat ya, masih terlihat belum semua terlibat di sana. Nah, ini ada beberapa yang barusan masuk 5 atau 10 menit sebelum kita masuk ke forum ini. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya untuk absensi ya, absensi yang ada di sini sepertinya aman begitu ya. Tapi absensi yang ada di siasat ya, absensi yang ada di siasat, nah ini masih banyak yang lalu mungkin mereka berangkat tetapi tidak melakukan absensi, tapi secara sistem ini akan otomatis otomatis menutup ya. Sehingga ini kalau pada waktu yang sudah ditetapkan Anda tidak mengisinya, nah maka ini seperti ini. Seperti minggu kemarin ada 2 yang tidak terekap. Nah, hari ini semua belum absen. Nah, sehingga nanti silahkan setelah ini selesai Anda absen, baik di Evlen maupun yang ada di sistem siasat. Jadi silahkan Anda nanti absen,
Sehingga nanti semuanya bisa terisi, karena kemarin masih kosong 2 yang belum mengisi ini. Mungkin juga tidak masuk, bisa jadi karena memang belum mengisi di sini. Jadi nanti mohon ini dimanfaatkan dengan baik supaya aktivitas Anda di dalam pembelajaran online terekam oleh kami. Dan nanti kami juga akan cross-check berdasarkan web meeting seperti ini. Kami akan lihat bagaimana keaktifan Anda di dalam web meeting ini, dan di forum diskusi juga kami lihat dari jam berapa sampai jam berapa nanti kami lihat, oh memang mengikuti dalam kegiatan ini, sehingga nanti kalau belum masuk ke absen ini kami bisa masukkan. Tapi reportnya semua ada di aktivitas online kita di Evlen. Dan selain itu nanti untuk topik kita kali ini, ya seperti pengantar yang saya berikan ini, topik ini akan diselesaikan selama 2 minggu. Nah, setiap topik pasti ada tugas mandiri. Nah, jadi ini hari ini ada refleksinya, kemudian Anda mengisi form refleksi ya. Ini form refleksi wajib diisi. Jadi nanti sampai nanti malam saya siapkan ini untuk diisi. Kemudian nanti ada tugas mandirinya dan ada kuis. Nah, kuisnya nanti 5 soal pilihan ganda ya. 5 sampai 10 soal. Saya buat akan 5 sampai 10 soal maksimal itu. Nah, nanti kalau sudah TTS nanti gabungan semuanya. Dan TAS juga sama. Nanti bisa jadi TAS-nya dalam bentuk soal seperti ini, bisa juga dalam bentuk produk. Karena ini bahan ajar dan media, kecenderungannya pasti akan produk. Tapi kuis masing-masing topik pasti akan dilihat dari kemampuan Anda untuk memahami dan mengerti apa yang ada di dalam setiap topik materi-materi yang diberikan. Jadi nanti habis ini Anda akan mengisi form refleksi ya, topik 1 ya. Topik 1, form refleksinya silahkan diisi, dan ini bisa diisi kalau Anda ikut web meeting hari ini. Nah, setelah itu ada tugas mandiri. Ya, ini tugas mandirinya sudah disiapkan. Tugas mandirinya nanti saya buka selama 4-5 hari. Jadi silahkan manfaatkan dengan baik tugas mandiri ini. Dan kuisnya saya buka nanti sampai jam 8. Tapi waktunya hanya 25 menit. Ya, 25 menit. Saya buka sampai jam 8. Silahkan Anda atur sendiri waktunya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini aktivitas untuk topik 1. Jadi nanti diakhiri dengan form refleksi, tugas mandiri, dan kuis. Nah, silahkan manfaatkan waktunya dengan baik. Dan tolong tadi yang belum masuk diskusi nanti bisa sampai jam 8 Anda mengisi forum diskusinya. Setelah itu nanti akan menutup sendiri dan kita sudah tidak bisa komen lagi untuk aktivitas forum diskusi KB2. Nah, oke, semakin untuk semakin menguatkan apa yang Anda pahami tentang media dan bahan ajar, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan ini nanti menjadi bahan untuk perenungan kita, untuk kegiatan kita selanjutnya untuk mengembangkan media dan bahan ajar yang baik, begitu ya. Oke, yuk sebelum masuk ke sana, kita kembali ke sini. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan aktivitas kita dan tugas kita? Halo? Apakah sudah cukup jelas aktivitasnya apa? Ya, anggukkan kepala kalau sudah jelas ya. Ini sepertinya tidak mau menghidupkan ya. Oke, apakah sudah jelas? Gimana? Tidak ada yang mengangguk, Yahya aja yang mengangguk ya. Suaranya nggak jelas, Pak. Patah-patah. Ya? Suaranya patah-patah, Pak. Kurang jelas jadinya. Oh. Putus-putus. Yang lain juga putus-putus kah? Halo? Yang lain juga apakah putus-putus? Tidak, Pak, lancar. Lancar. Wah, ini berarti Alfred jauh dari jangkauan ya. Ya, sepertinya sinyal saya. Iya, oke. Ini terkait dengan sinyal. Nanti rekamannya ini akan saya upload di Evlen, sehingga nanti Anda bisa melihat kembali. Kalau Anda masih belum bisa mengikuti dengan baik, hasil rekamannya pasti lebih lancar. Karena yang direkam adalah suara saya dengan jaringan saya. Gitu ya, Pet ya? Kalau nanti bermasalah dari suara, nanti bisa dilihat di Evlen setelah nanti videonya saya upload begitu. Begitu ya? Baik, Pak. Bisa kita lanjutkan untuk memperkuat, saya akan menyajikan beberapa materi supaya nanti kita semakin memahami tentang bagaimana media dan bahan ajar yang harus kita sediakan untuk masa-masa sekarang begitu ya. Di abad 21 ini kemudian tuntutan kekinian kita. Karena kita tidak bisa
menggunakan apa yang sudah kita punya sekarang, apalagi yang kemarin gitu ya. Yang sekarang aja belum tentu cocok untuk mengajar anak-anak kita sekarang, apalagi yang kemarin gitu ya. Sehingga kita akan mencoba untuk menyesuaikan semua tuntutan kekinian, sehingga nanti kita bisa memfasilitasi peserta didik dengan baik. Oke, nah sekarang untuk menghemat energi kuotanya ya, nah silahkan Anda boleh meng-off-kan video Anda supaya awet ya, supaya awet kuotanya boleh di-off-kan. Yang mau tetap menghidupkan tidak masalah, tapi kalau ingin meng-off-kan silahkan off-kan, tapi tetap stay di situ ya, jangan off kemudian tidur gitu ya, off juga perhatiannya. Jadi jika ingin tetap menyalakan video tidak apa-apa. Ini Wikai masih ngantuk kamu Wik? Tidak, Pak. Enggak ya, udah serius ya. Oh, ini sudah semester berapa Wik ya? Sudah mau magang dan sebagainya. Please ya, mulai sadar ya, bertobat ya, kembali ke jalan yang benar. Astagfirullah. Oke ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan yuk. Kita sekarang melihat tentang media dan bahan ajar yang diharapkan itu nanti seperti apa. Yuk, kita lihat sama-sama. Oke, ini sekarang kita akan lihat. Yuk. Yang pertama tentang medianya sendiri ya. Jadi medianya sendiri, kita akan mencoba untuk mengulang sedikit ya. Mengulang sedikit tentang beberapa definisi dari media itu ya. Jadi media atau perantara atau medium ya. Jadi ini sebenarnya adalah segala sesuatu, bisa bentuknya macam-macam ya, yang fungsinya nanti akan menyalurkan informasi. Nah, kita mengajar itu sebenarnya kita memberikan informasi kepada orang lain. Nah, informasi itu perlu media untuk bisa disampaikan gitu. Ya, Anderson juga sama. Jadi media itu juga dikatakan sebagai perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan. Nah, kadang-kadang kita ngomong saja itu susah, tapi orang melihat PowerPoint kita, kemudian gambar-gambar yang kita sajikan, itu justru lebih mudeng daripada kita ngomong gitu ya. Dan ini memudahkan gitu. Seperti yang saya gunakan sekarang ini adalah media. Daripada saya hanya bercerita, akan lebih memberikan memberikan bahan yang cukup untuk Anda bisa lebih memahami ini. Nah, ini kaitannya dengan gaya belajar setiap orang. Ada yang hanya bisa mendengar saja untuk bisa mendapatkan informasi dengan baik, tapi ada yang perlu visualnya. Nah, sehingga ini ada visual juga ada suaranya juga. Nah, sehingga harapannya ini bisa semakin memperjelas informasi yang saya berikan. Inilah media. Ya, segala sesuatu bisa perlengkapan atau apapun yang menjadi perantara, informasi itu lebih maksimal sampai kepada penerima informasi begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pendapat-pendapat yang lain sama saya rasa ya. Media itu ya medium, ya perantara atau sarana komunikasi untuk menyampaikan. Kalau ini pelajaran ya berarti terkait dengan materi pelajaran yang akan kita berikan begitu. Ya, tujuannya untuk apa? Ini penting sekali ya. Tujuannya untuk apa itu ini penting sekali. Ya, tujuan dari pemberian pemberian media ini kepada orang atau dalam hal ini peserta didik kita adalah membuat segala sesuatu yang abstrak itu menjadi real. Ya, misalkan kita mau mengajarkan tentang ini yang paling kecil misalkan ya. Misalkan bagian-bagian tumbuhan, kalau sudah sampai ke bunga ya, masuk ke putik, masuk ke benang sari, itu bagaimana kita bisa menceritakan kalau anak-anak tidak mesti melihat visualnya? Akan sulit. Kita bicara tentang atom misalkan. Loh, atom itu apa ya? Ya, di sana ada elektron, ada proton, nah ada neutron lah. Seperti apa? Pergerakannya seperti apa? Nah, ini perlu sesuatu untuk mengkonkretkan itu. Ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, begitu juga untuk penyajiannya semakin jelas. Misalkan ini kita belajar tentang, nah, bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan kalau kita bicara tentang wah, susunan atom kayak gini, wah susah sekali. Apalagi ini kaitannya dengan DNA dan sebagainya. Wah, ada di mana ini? Wah, ini sulit sekali untuk dipahami, untuk dicerna, bahkan dilihat mata pun tidak mungkin terlihat begitu. Sehingga perlu
medium atau perantara untuk bisa menyampaikan itu secara baik. Ini fungsinya media, membuat konkret, memperjelas apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Kemudian seperti ini misalkan. Bayangkan kalau kita tidak ada fasilitas online sekarang ini, bagaimana saya bisa mengajar Anda yang jauh di sana? Ya, Wika yang ada di pelosok sana gitu ya, bisa belajar bersama dengan kita, sulit. Albert yang sinyalnya Senin Kemis gitu ya, susah sekali. Susah sekali untuk kita belajar. Tetapi dengan fasilitas yang saat ini, kita bisa bersama-sama. Wah, Adrian yang susah kita nah sekarang sudah bisa kelihatan wajahnya gitu. Nah, ini adalah salah satu cara mengatasi satu keterbatasan supaya kita tetap bisa belajar. Ya, meskipun kita jauh, tapi kita masih tetap bisa melihat. Kalau biasanya pakai video call ya hanya beberapa, tapi dengan Zoom, nah semuanya bisa masuk. Bahkan 100, bisa 200, bahkan bisa 1000 orang bisa masuk ke sini. Bahkan bisa di live streaming di YouTube. Waktunya bisa bersamaan. Nah, tidak nunggu nanti gitu ya. Tapi bisa bersamaan gitu. Ya. Kemudian bisa juga interaksi gitu ya. Ya, kita ngobrol dengan Anda, saya menyampaikan aturan-aturan kemudian Anda menanggapi. Ini salah satu supaya apa yang kita lakukan saat ini ya kita betul-betul belajar bersama. Ada waktu janjian di jam 4 kita web meeting, semua datang ya. Sehingga sikap pasif yang harusnya sikap pasif yang biasanya terjadi kan, aduh malas belajar, mending melakukan aktivitas lain. Tapi karena kita sudah terjadwal akhirnya ya sudah. Ya, sehingga bisa mengatasi, oh masih tetap bisa dijelaskan kok, tidak hanya belajar mandiri gitu. Ini menarik sekali. Nah, kemudian juga mempersamakan rangsangan atau pengalaman dan persepsi yang kemarin masih belum dipahami. Nah, ini sekarang kita bisa komunikasi seperti ini. Bisa saling bertanya, interaksi dua arah. Kalau belum jelas bisa ditanyakan begitu. Iya. Jadi ini yang diharapkan, tidak hanya satu arah Anda membaca, belajar, sudah selesai. Ada forum diskusi di sana. Anda bisa diskusi dengan teman-teman. Saya bisa masuk. Kak Erika bisa masuk juga. Jadi ada interaksi di sana. Itulah media yang kita gunakan sehingga kita bisa belajar bersama-sama gitu. Ya, kemudian dampaknya apa? Dampaknya apa? Coba bayangkan kalau setiap kali saya hanya kirimkan tag Anda gitu ya. Tag Anda untuk Anda belajar di rumah. Silahkan pelajari buku ini gitu ya. Pokoknya satu semester ini pelajari. Minggu ini topiknya yang ini, halaman sekian sampai sekian, silahkan dibaca. Akan berbeda kalau dilakukan dalam bentuk web meeting, ada forum diskusi, kemudian ada kuis, ya. Ada refleksi. Sehingga akan membuat Anda bisa mengatur ritme belajar Anda. Mengatur kapan saya harus belajar. Ini ya. Kapan Adrian harus jalan-jalan. Sudah ada jadwal web meeting ini, ora iso yang saat ini aku tak web meeting ya, engko sore dilanjutkan gitu ya. Gitu misalkan. Jadi ini membuat pembelajaran menjadi menarik karena ya ada imbal balik seperti ini. Ada senda guru juga, ada saling memberikan pendapat sehingga kita tidak ngantuk juga gitu. Coba kalau dikasih tag gitu ya, Adrian tidak mungkin ya, mending dolan lah ya. Tapi sekarang kan harus mengikuti web meeting, akhirnya dia stay di situ gitu ya. Nah, ini salah satunya sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti bersama-sama. Ya. Interaktif pasti ya, seperti ini ya. Adrian bisa senyum-senyum, saya bisa lihat gitu ya. Wika yang sudah mulai ngantuk sekarang ya tidur mungkin ya. Hilang sudah gambarnya gitu kan. Jadi lebih interaktif. Nah, nanti saya tanya Wika gimana gitu ya. Nah, oke. Itu salah satunya. Oke, terus jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi sehingga kita bisa mengefisiensi waktu dalam proses pembelajaran kita. Ya, bukan juga kakinya ditunjukkan di sini ya. Ririn ya. Halo Rin. Malah kakinya yang ditunjukkan ke kita ya. Halo Ririn, bisa didengar suara saya Rin? Halo. Oke ya, Ririn nanti tolong ya kalau memang dia nonaktifkan aja videonya biar enggak kakinya yang terlihat di sini ya. Oke, yuk. Jadi nanti jumlah waktunya bisa kita kontrol. Ada waktu-waktu yang lebih efisien digunakan begitu, sehingga tidak menjadi sesuatu yang terbuang sia-sia gitu. Yuk. Kemudian kualitas pembelajarannya bisa ditingkatkan
Karena tidak hanya sekedar pemberian materi searah, tetapi ini bisa seperti ini, bisa dua arah, saling melengkapi. Ya. Sehingga kualitasnya bisa ditingkatkan. Oh, kemarin pakai ini kok enggak begitu efektif ya, terus harus bagaimana? Nah, mulai semua bisa dilakukan dengan baik sehingga kualitasnya bisa ditingkatkan. Ya, terus proses belajar bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pada saat saya memberikan video, aktivitas kegiatan pembelajaran online yang terstruktur, Anda bisa melakukan kapan itu. Ya, katakanlah misalkan topik 1 akan dibuka selama 2 minggu. Anda bisa mengatur itu untuk belajar, untuk membaca dan sebagainya. Semua bisa dilakukan. Ada materi-materi di sana, Anda bisa mengulang. Ini nanti video, saya rekam, saya berikan lagi ke Anda bisa putar lagi, lihat-lihat lagi. Oh, apa yang kemarin Dianu kok saya ada yang lupa ya. Nah, sehingga proses belajar itu bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tidak usah menunggu saya pelajari dulu, enggak. Tapi Anda bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Ya, kemudian peran saya juga sudah mulai bergeser. Tidak hanya pemberi informasi, tetapi juga ke arah hal-hal yang lebih produktif, ya, lebih kepada aktivitas yang student center, bagaimana Anda bisa mengalami proses belajar secara mandiri. Nah, nanti kita lihat bagaimana kalau seorang itu belajar dengan cara melakukan, bukan diberi. Nah, ini perannya yang berubah nanti. Jadi, seorang dosen atau pengajar menjadi penyedia aktivitas belajar, sehingga mahasiswanya bisa belajar secara mandiri. Nah, itu harapannya, sehingga mereka mengalami yang namanya proses belajar. Ya. Nah, ini bentuknya macam-macam, ya, bentuknya macam-macam, bentuk media itu macam-macam. Yang bisa media penyaji artinya dalam bentuk grafik, gambar dan sebagainya, audio, sehingga kita melihat aja, oh tahu, oh sekarang misalkan corona ya, peningkatan corona ternyata meskipun sudah masa-masa new normal ini, sebenarnya new normal itu kalau saya ya lebih ke pembiasaan baru gitu ya, bagaimana kita tetap hidup berdampingan dari virus ini dan kita tetap melakukan aktivitas tetapi tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Tetapi informasi yang terakhir ini ternyata grafiknya masih terlihat meningkat. Nah, dari situ sudah terlihat pada saat ada grafik garis ya yang kecenderungannya dari titik pertama ke titik yang berikutnya kok naik terus, wah ini berarti posisinya naik begitu. Jadi salah satunya yang bisa kita lihat. Salah satunya. Itu yang media penyajinya. Objek, nah kalau yang objek ini biasanya sesuatu yang bisa dipegang dan digunakan untuk aktivitas fisik ya. Biasanya ini kalau pembelajaran tatap muka, ini dalam bentuk praktikum langsung begitu ya. Atau bisa buatan, bisa alami, bisa tanaman, bisa lingkungan di sekitarnya gitu. Artinya yang bisa dilakukan dalam bentuk fisik begitu. Media interaktif ya seperti ini salah satunya. Ya, media interaktif yang kita bisa saling memberikan masukan, menjelaskan dan bisa saling tanya. Nah, ini salah satunya. Jadi ada penyaji, objek dan juga ada yang media interaktif. Interaktif itu artinya Anda masih bisa melakukan komunikasi melalui media yang diberikan. Salah satunya apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan ya, yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita menyusun media, kalau Anda memperhatikan kebijakan baru dari Pak Menteri ya, atau yang sering dikenal dengan Mas Menteri Nadiem ini, sekarang sudah mulai memberikan gambaran bahwa fokus kita bukan pada persoalan administrasi, tetapi fokus kita adalah bagaimana mengajar dengan baik. Makanya Pak Menteri sudah mencoba untuk menyederhanakan. Prinsipnya dalam sebuah proses pembelajaran itu harus jelas satu, tujuan. Ya, tujuan pembelajarannya harus jelas. Harus dirumuskan dengan jelas dan nanti saya akan ajarkan tentang bagaimana merumuskan tujuan dengan konsep A, B, C, D itu. Karena itu sangat menentukan nanti. Dari situ pun sudah terlihat medianya apa, bahan ajarnya apa itu terlihat sekali di situ. Jadi satu, tujuannya bagaimana. Yang kedua adalah proses pembelajarannya. Kalau tujuannya dirumuskan dengan baik, apa yang ingin dicapai itu jelas. Sehingga nanti jelas juga disiapkan apa tuh medianya, bahan ajar yang harus disiapkan apa saja, itu jelas banget di situ. Sehingga nanti pembelajarannya bisa dikelola dengan baik berdasarkan tujuan itu. Ya, kalau tujuan dan tujuan dan kegiatan pembelajaran sudah ready, betul-betul sudah bagus, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengukurnya.
Ya, bagaimana kita mengukurnya. Karena sebagus apapun aktivitas belajar, kalau tidak diukur dengan cara yang benar, maka semua itu tidak akan ada faedahnya. Karena percuma gitu ya. Jadi ngajar bagus-bagus tetapi alat ukurnya tidak valid atau reliable. Maka apa yang kita lakukan jadi sia-sia. Jadi 3 hal ini, tujuan, kegiatan pembelajaran, dan bagaimana kita mengukur kemampuan mereka dalam bentuk penilaian atau assessment. Nah, dari tujuan itu kita akan mencoba untuk melihat butuh apa saja anak-anak ini untuk bisa sampai ke sana, dia diberi apa saja. Ibarat kita mau, katakanlah ya, kita sedang diet misalkan, kita akan menurunkan berat badan kita 5 kilo misalkan. Berarti asupannya apa yang harus diberikan? Nah, jadi targetnya dulu, 5 kilo itu baru kita memberikan treatment kepada diri kita. Harus makan ini, banyaknya berapa. Nah, ini sudah dilakukan. Dan yang kedua, misalkan kita ingin peserta didik kita dapat membuat sesuatu misalkan, ya, membuat sketsa tentang, misalkan ya, sketsa tentang rangkai makanan. Berarti kalau seperti itu mereka perlu dikasih materi apa saja. Oh, harus begini ya. Karena dia menggambar, berarti perlu juga dikasih bagaimana menyajikan sesuatu dengan gambar yang baik. Tidak hanya materi tentang rantai makanannya, tapi perlu dikasihkan cara bagaimana menyajikan itu dengan baik. Perlu materi itu ditambahkan di sana. Ya, sehingga ini yang dimaksud dengan menggabungkan antara teknologi dengan konten. Terus nanti bagaimana diajarkan? Nah, bagaimana diajarkan itu berarti pedagoginya. Sudah mulai mengkaitkan konten, teknologi, dan pedagogiknya. Jadi semuanya bisa dilakukan secara baik. Halo Ririn, bisa dinonaktifkan saja daripada mengganggu kita videonya. Atau you off saja dari web meeting ini daripada mengganggu. Sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini artinya kita belajar untuk serius ya. Meskipun online, saya pasti akan mengharuskan Anda serius gitu ya. Kalau memang tidak serius, off saja dari web meeting. Ya. Kita tidak perlu orang-orang yang memang tidak mau belajar gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi, tujuan yang kita rumuskan nanti akan menentukan seberapa banyak materi yang harus kita berikan ke mereka. Jadi bukan materinya dulu yang kita siapkan, tapi tujuannya ditetapkan dulu. Ya, karena tujuannya jelas, materinya jelas, ini mau dibawa pakai apa ya? Nah, karena dibawa pakai apa, kita sudah mulai menentukan medianya. Oh, ini cukuplah pakai sepeda saja, atau pakai becak saja, atau pakai mobil saja. Karena tergantung berapa banyaknya, barangnya berupa apa gitu. Sehingga menentukan itu. Ya. Dan itu harus disesuaikan dengan karakteristik siapa yang akan kita ajar. Ya, jangan sampai nanti misalkan kita ngajar di daerah tertentu yang sulit sinyal, kemudian kita mau online terus seperti ini, ya sulit pastinya. Gitu. Oke, kemudian juga jangan sampai lupa tentang kemampuan kita ya. Jangan sampai nanti kita pengen membuat sesuatu tapi kita tidak bisa mengimplementasikan, atau kita menggunakan alat tertentu tapi kita tidak bisa menggunakan. Ya, kemudian juga melihat ketersediaan sarana dan prasarananya. Jangan sampai nanti kita mau tetapi di sana aja tidak ada listrik begitu ya. Sulit nanti. Oh, saya mau bawa LCD nanti ngajar di sana. Lalu di sana listrik aja tidak ada, atau listriknya jeglek-jeglek gitu ya. Jadi harus dipikirkan sampai ke sana. Ya. Oke, jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan kita juga harus tahu persis media itu seperti apa, dan kita betul-betul mampu menggunakan media itu, dan kita bisa menggunakan itu sehingga peserta didik kita lebih maksimal dalam kegiatan belajarnya. Oke, kalau yang ini bahan ajarnya sekarang. Tadi kalau tadi medianya. Nah, ini sebenarnya bahan ajar ini adalah pelengkapnya. Jadi kalau sudah ada aktivitas belajar, sudah ada medianya, mereka ternyata perlu ada bahan belajar lagi yang nanti bisa digunakan untuk membantu mereka. Ya. Sehingga nanti mereka akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi lain. Mereka bisa mengeksplorasi, mengelaborasikan apa yang sudah ada, kemudian apa yang sudah disampaikan gurunya, mereka akan lihat, oh di sini kok seperti ini ya, gitu. Sehingga nanti semua informasi dan
bisa tag, bisa gambar dan sebagainya, itu nanti bisa mendorong mereka, bahkan membantu mereka untuk semakin memperdalam materi yang didapatkan. Ini bahan ajarnya. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk bahan belajar ya bagi peserta didik untuk mencapai tujuan tadi. Nah, sebenarnya tujuan itu sangat menentukan medianya apa, kemudian bahan ajarnya harus disajikan atau harus disediakan seperti apa. Bisa tertulis maupun non tertulis ya. Jadi yang biasa ditulis bahan ajar itu bisa lingkungan digunakan sebagai bahan untuk mereka mendapatkan informasi. Jadi segala sesuatu yang menjadi bahan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan baru, itu yang disebut sebagai bahan ajar. Dan alat atau medium atau media yang digunakan alat atau medium yang digunakan itu namanya medianya, gitu. Iya. Kemudian bentuknya bisa macam-macam ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa bahan cetak, bisa handout, buku modul dan sebagainya. Lembar kerja pun juga sebagai bahan ajar jika di situ memberi kesempatan mereka mendapatkan informasi, materi-materi ajar yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan tadi. Kalau audiovisual, ya seperti yang saat ini juga ini termasuk audiovisual ya, kita bisa saling berkomunikasi seperti ini sehingga saya bisa menyampaikan informasi-informasi. Bahkan ini juga merupakan multimedia yang sudah mengkaitkan dengan internet dan sebagainya. Ini bentuk-bentuknya. Saya yakin ini Anda sudah baca dan Anda sudah paham. Dan sekarang yang kita perlukan adalah tentang ini. Ya, tentang bagaimana siswa belajar itu sangat menentukan berapa banyak yang dia terima. Ya. Jadi kalau mereka hanya sekedar membaca, itu ternyata tidak banyak yang mereka peroleh. Hanya 10% dari informasi yang dia dapatkan itu yang tersimpan gitu. Kemudian kalau mereka mendengarkan gitu ya, mendengarkan hanya 20%. Kalau mereka mendemokan demonstrasi ya, melihat demo yang dilakukan oleh guru itu 30%. Discussion ya, diskusi yang seperti yang sudah kita lakukan itu lebih tinggi. Makanya kegiatan kita menggunakan forum diskusi untuk saling memberikan pengalaman satu dengan yang lain. Itu bisa sampai 50%. Ya. Kemudian, praktek untuk melakukan, wah itu tinggi juga, sampai 75%. Tapi belajar dengan orang lain, nah, ternyata bisa dalam bentuk komunikasi ya. Makanya di dalam pembelajaran kita sekarang sudah ada 4C. Salah satunya adalah kolaborasi dan komunikasi. Ternyata kita bisa belajar dari orang lain itu, ya, belajar dari orang lain itu bisa banyak caranya. Bisa diskusi, bisa melakukan kemudian tanya gitu ya. Nah, ternyata itu memberi kesempatan untuk kita belajar lebih banyak dan kita bisa menerima lebih banyak dari hanya sekedar membaca, mendengar demo gitu ya. Tapi dengan belajar dari banyak orang itu ternyata bisa memberikan kita wawasan yang luas. Makanya ada konsep kolaborasi dan komunikasi di sana. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sehingga bagaimana kita menyediakan media itu supaya mereka melakukan aktivitas ternyata memberi kesempatan mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan pengetahuan pada saat mereka belajar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tuntutan kekinian kita. Ya, tuntutan kekinian kita yang harus kita fasilitasi kepada peserta didik kita adalah ini sekarang kita lihat. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini saya off-kan dulu videonya. Ya, kalau kita lihat di sini bayangkan ada 10 keterampilan yang harus dimiliki, ya ini abad 21 saat ini ya, untuk tahun 2020. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini sudah mengkaitkan dua aspek. Ya, dua aspek. Aspek pertama adalah kaitannya dengan aspek pertama itu kaitannya dengan kemampuan berpikir yang menggunakan otak kiri kita. Ya, jadi otak kiri kita itu nanti terkait dengan kompleks problem solving. Jadi ini sudah mulai menggunakan problem solving yang sudah kompleks gitu. Kemudian sudah mulai menggunakan critical thinking. Nah, ini sudah kaitannya dengan otak kiri kita. Logika, memberikan alasan, ya, logika atau reasoning, itu merupakan aktivitas yang mengaktifkan otak kiri kita. Tetapi juga di sini sudah ada creativity. Nah, creativity itu sudah kaitannya dengan otak kanan.
Jadi pembelajaran sekarang itu tidak hanya menuntut tentang kemampuan kognitifnya saja, tetapi sudah otak kanan. Ini sudah kaitannya dengan perasaan, imajinasi, kemudian intuisi, inisiatif gitu ya. Kemudian mulai ada, nah ini yang tadi kan belajar dari orang lain. Karena sekarang kita butuh people management ini. Bagaimana kita bisa mengatur, ya, bagaimana kita mengatur dalam suatu komunitas belajar itu mereka bisa saling menghargai. Nah, sehingga nanti tidak hanya terkait dengan IQ-nya atau kognitifnya, tetapi sudah mulai ke emosionalnya. Tidak hanya butuh intelektual, tetapi emosional intelijensi sudah dibutuhkan di sini. Nah ini, ada koordinasi dengan orang lain, ada negosiasi. Kita tidak bisa, ya. Kita butuh yang namanya emosional intelijensi. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mendengarkan dalam sebuah aktivitas diskusi dan sebagainya. Makanya kita punya kemampuan untuk ya memberikan penilaian, pengambilan keputusan, ya. Kemudian kita mencoba untuk memberikan service orientation-nya. Jadi sudah mulai pemberian service bagaimana ya kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Nah, sehingga sudah mulai bicara tentang sana. Tidak hanya berpikir tentang logika berpikir dan sebagainya. Tetapi sudah mengkaitkan tentang bagaimana kita menggunakan pikiran kita sehingga kita bekerja sama dengan orang lain sehingga memunculkan kreativitas. Nah, kenapa tadi bekerja sama dengan orang lain atau belajar dari orang lain? Karena untuk memunculkan kreativitas ini, kita butuh orang lain untuk dilihat, untuk melihat apa yang kita sudah lakukan sebagai pembanding yang kita bisa gunakan. Sehingga kita bisa melakukan negosiasi, koordinasi dengan orang lain, sehingga kita akan memiliki kemampuan kognitif yang fleksibel. Tidak samin gitu ya, pokoknya ini, enggak. Jadi akan mulai mencoba untuk bisa memanfaatkan situasi dan bekerja sama dan menghargai orang lain. Ini tuntutan kekinian kita, gitu ya. Yang kita sudah tidak bisa tolak lagi. Nah, kalau seperti ini kira-kira medianya bagaimana, gitu? Apakah cukup ya dengan apa yang ada sekarang? Apakah apa yang kita siapkan studi selama beberapa tahun ini sudah cukup untuk memberikan beberapa tuntutan ini? Tidak hanya kemampuan berpikirnya, tetapi juga kreativitasnya. Otak kanan dan kiri ini bisa ngeblend sehingga menjadi pribadi yang utuh gitu. Nah, ini tuntutan kekinian kita. Ya. Dan ini adalah beberapa hal yang nanti kita sudah mulai orientasi kita belajar sudah harus berubah. Ya, kalau zaman dulu itu masih orientasinya pada guru ya. Ini teacher center-nya. Sekarang sudah harus mulai ke student center atau bahkan kolaborasi. Nah, ini contohnya. Contohnya, kalau yang dulu kita lihat tujuan pembelajarannya ya, kegiatan ceramah guru. Guru memaparkan materi. Jadi semua sentralistik ke guru. Siswanya hanya mendengar. Nah, makanya sekarang ada kegiatan belajar 1, 2, 3 dilakukan mandiri. Kemudian ada forum diskusi. Kemudian ada refleksi. Ada seperti ini. Sehingga ini sudah mulai berubah dari tataran yang guru atau dosen yang selalu memberi. Sekarang mulai ada belajar dengan orang lain. Belajar dengan media yang disediakan. Maka ini sudah mulai berubah. Setelah mengamati, nah berarti ada aktivitas siswa untuk melakukan sesuatu. Membaca teks PowerPoint. Nah, ini sudah menggunakan aktivitas siswa yang sudah memanfaatkan teknologi. Dan ini sudah mulai, yang bagian sini itu sudah mulai kolaborasi dengan guru. Berdiskusi dengan guru, gitu ya. Bermain peran bersama dengan guru. Nah, ini menunjukkan ada kolaborasi yang baik antara pengajar dengan peserta didik. Nah, nanti paling tidak dua hal ini. Student center atau kolaborasi. Arahnya ke sana. Kalau seperti ini nanti kita lihat, berarti medianya apa ya? Tentang apa ini? Tentang gambar tubuhan. Nah, berarti nanti akan disajikan tentang gambar tubuhan yang memungkinkan terjadi diskusi. Jadi tidak hanya menyajikan gambarnya saja, medianya ya, gambar tumbuhan saja, tetapi bagaimana tumbuhan itu disajikan dengan beberapa teks yang bisa memungkinkan kita berdiskusi. Nah, di sini. Karena ini gambar ini harus memunculkan sesuatu yang membuat kita mau berdiskusi begitu. Nah, sehingga medianya sudah mulai dipikirkan, oh, ada tumbuhan, terus nanti ada diskusi. Nah, berarti bagaimana ya? Terus ini setelah bermain peran bersama dengan guru tentang tanaman ya, mungkin bisa nanti misalkan jual beli atau sedang menanam tumbuhan misalkan. Praktek betul antara guru dengan siswa sehingga berperan satu dengan yang lain sehingga bisa saling, atau yang satu penjual tanaman kemudian menjelaskan ini bagian-bagiannya, ini tanaman ini, jenisnya ini, nanti kalau ini tidak boleh kena panas. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti akan disediakan sana, bisa dalam bentuk video misalkan ya.
Ya, nanti divideokan kemudian jadi sesuatu yang bisa memerankan itu. Ada videonya kemudian diperankan oleh guru dan siswa. Oh, videonya tadi seperti ini, sekarang diperankan. Nah, berarti medianya sudah bisa dibayangkan. Oh, medianya harus seperti ini. Oke. Terus yang berikutnya. Ini sudah mulai menuju ke hot. Ya. Height. Ini sudah mulai berubah ya. Jangan kita berpikir di bagian lot saja. Ya. Low order thinking skill. Jadi, lot itu berarti yang low itu berarti dari C1 sampai C3. Mulai memahami ya. Memahami sampai dengan mengimplementasikan begitu. Nah, kalau yang hot-nya itu sudah mulai C4, 5 dan 6. Menganalisis, mengevaluasi sampai meng-create. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau ini seakan-akan gitu ya. Jadi kegiatan mengamati tumbuhan siswa dapat mengidentifikasi ya betul gitu ya. Ini tidak salah gitu ya. Tapi kalau hanya mengidentifikasi aja, apa gunanya untuk mereka? Mereka hanya tahu saja. Menyebutkan sudah gitu ya. Tapi kalau mereka masuk ke high order thinking, misalkan ini sudah mulai membandingkan, kalau mereka membandingkan itu pasti melakukan identifikasi ini. Pasti mereka bisa menyebutkan. Kalau membandingkan, mereka sudah melakukan evaluasi. Menganalisis, akhirnya mengevaluasi. A dan B, oh ternyata ini, tanaman yang ini dengan ini kalau diberi pupuk ini maka, nah gitu. Jadi sudah mulai membandingkan di sana. Pasti melakukan identifikasi dan mampu menyebutkan. Tapi mereka mampu membandingkan satu dengan yang lainnya. Kemudian memberi penilaian. Nah, menilai itu artinya juga sama. Memberikan judgment berarti melakukan evaluasi. Ya. Jadi ini yang hot-nya. Sudah mau masuk ke sana. Membandingkan. Berarti nanti harus ada aktivitas, ini biasanya muncul di LKPD ya. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi kemudian membandingkan, dan medianya, ya tolong, dari tadi kita dapat informasi ini dengan ini, apa yang membedakan dari keduanya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, seperti itu nanti. Media-media PowerPoint yang digunakan. Misalkan seperti ini, kalau saya tidak kasih hot, kasih warna, ini akan beda. Kalau semuanya hitam gitu ya. Saya cerita, nanti harus ada hot, ada halot gitu. Tapi dengan ada warna-warna kayak gini, ini akan memudahkan, membandingkan. Yang saya kasih warna misalkan mengidentifikasi sama membandingkan. Anak sudah mulai, Anda pun juga boleh bisa membayangkan, oh mengidentifikasi sama membandingkan nih, oh beda. Lot hanya mengidentifikasi, mereka paham gitu ya, ngerti bisa nyebutin gitu ya. Tapi kalau membandingkan berarti mengevaluasi. Nah dari sini kelihatan gitu. Nah ini salah satu media, ya, media yang memungkinkan, ya, memungkinkan seseorang bisa langsung menangkap informasinya. Oh dikasih warna karena tujuannya itu tadi. Gitu. Ini jika hot, gitu ya. Terus, nah ini kalau ini sudah membuat peta pikiran, berarti meng-create. Wah, berarti ini sudah mulai lebih level paling tinggi, meng-create, berarti membuat ya. Level C6-nya ini. Karena mereka sudah mampu membuat begitu ya. Nah, ini sudah mulai ke sana. Hot, dan sebagainya. Ini juga sudah sama. Membuat refleksi. Makanya di bagian akhir kita ada satu bagian adalah refleksi pembelajaran. Jadi membuat refleksinya apa yang didapatkan. Kemarin gimana, sekarang bagaimana. Dan nanti diterapkan untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan kuis. Nah, ini hal yang kita perhatikan. Ya, sudah menggunakan teknologi, sudah harus ke hot. Jadi tujuan ini ternyata menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kita merumuskan sesuatu. Nah ini. Jadi semuanya pasti terkait dengan tujuan-tujuan. Nah ini juga sudah mengkaitkan ICT dan sebagainya. Seperti yang ini saya juga sama. Ini. Jadi integrasi ICT yang memudahkan seseorang untuk, nah ini. Kalau tidak ada ICT mungkin akan saya sulit gitu ya, hanya cerita gitu ya. Tapi dengan ICT ini, jadi medianya ini memudahkan kita untuk memahami bagaimana membedakan yang hanya pakai tag tanpa teknologi, yang satunya pakai teknologi, mana yang hot, mana yang low, terlihat sekali tadi. Nah, misalkan di sini, ICT, nah ini yang tanpa ICT, semua terlihat. Yang hot tadi juga terlihat. Ini yang hot, mana yang menggunakan 4C dan sebagainya. Semuanya terlihat dari sini. Nah, ini adalah salah satu contoh media-media yang digunakan untuk memudahkan kita mendapatkan informasi. Bahwa dalam menentukan media nanti kita perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang betul-betul jelas. Ya, jelas. Jadi ini penting sekali. Nah, setelah itu apa yang kita perlu lihat lagi? Satu hal. Pinter banget ya secara kognitif ya. Kreatif banget ya, tapi kalau tidak punya nilai karakter yang baik maka juga itu hal yang sia-sia. Ya.
Makanya ada 3 hal yang harus dimiliki oleh kita. 1, intellectual intelligence, IQ, emotional intelligence, EQ ya, emotional quorum. Satu lagi adalah spiritual. Nah, sehingga nanti ini kaitannya dengan sana. Makanya sekarang ada KI1, KI2. Karena kita perlu karakter di sana. Nah, sehingga ini juga perlu diperhatikan. Tidak hanya menguatkan otak kiri dan otak kanannya, tetapi hatinya juga sama. Makanya tadi saya tegur. Bagaimana kita belajar meskipun online, tapi tetap saling menghargai. Makanya saya tegur, karena kita tidak cukup pinter dan cerdas, kreatif. Tidak cukup dalam hidup kita. Ternyata ada hal-hal lain yang penting, yaitu tentang pendidikan karakter atau nilai-nilai baik. Nah, ini penting sekali untuk kita. Sehingga harapannya ini nanti yang akan mengantarkan kita menjadi pengajar-pengajar yang betul-betul menyiapkan peserta didik secara utuh. Head-nya, head itu tentang kognitifnya, hand-nya, hand itu keterampilan, heart-nya itu tentang nilai baiknya, karakter baik. Hand, dan heart. Nah, ini namanya pembelajaran manusia Indonesia seutuhnya atau whole person education. Nah, ini sekarang yang dibutuhkan dalam pembelajaran kita sekarang. Nah, sekarang contohnya. Contohnya kalau kita diperhadapkan pada satu rumusan tujuan seperti ini, misalkan. Ya, oke. Kita mulai diskusi ya. Mulai diskusi kira-kira contohnya. Dari yang rumusan tujuan yang pertama. Ya. Disajikan teks dongeng fabel ya. Peserta didik dapat memilih informasi yang sesuai dengan isi dongeng binatang dengan benar. Nah, kira-kira kalau seperti ini, media yang dibutuhkan apa? Kalau seperti ini. Yuk. Kalau seperti ini, kira-kira media yang dibutuhkan apa? Halo? Kalau seperti ini, berarti media yang dibutuhkan apa? Halo? Silahkan memberikan komentar sekarang. Kalau seperti ini, kira-kira yang dibutuhkan apa? Teks dongeng fabel, Pak. Teks dongeng fabel. Iya. Oke. Terus, apa lagi kira-kira? Cukup teksnya saja? Media visual bisa, Pak. Visual juga bisa. Oke. Terus coba ini perhatikan di sini. Memilih informasi yang sesuai dengan isi dongeng binatang tentang fabel ya. Berarti nanti teks fabelnya memang diperlukan, tetapi juga perlu media pengait ya. Media pengait bisa bentuknya PowerPoint atau bisa pernyataan-pernyataan dari kita ya. Yang bisa dituliskan nanti yang mengarahkan kepada mereka untuk bisa melihat apa toh isi teksnya itu ya, apa toh itu fabel gitu. Mereka bisa dilihat di sana. Dan ini memang belum terlihat teknologinya. Ya, kalau ini mau dimasukkan teknologinya dan menjadi hot, jadinya seperti apa ini? Ya. Yang pertama dulu. Ya. Kira-kira kalau ini mau dilibatkan teknologi dan hotnya nampak di sana. Dan PPK-nya tadi juga muncul di sana. Nah, kira-kira rumusan tujuannya jadi seperti apa? Yuk. Silahkan. Supaya teknologinya masuk dan hot serta PPK-nya juga masuk. Nah, jadinya gimana rumusan tujuannya? Supaya nanti kita bisa tentukan, nanti bentuknya harus, tidak lagi menggunakan tag, misalkan. Nah, misalkan begitu. Kalau ini kan lebih, karena tag ya, berarti kan ini masih menggunakan, tidak harus selalu menggunakan teknologi.
Karena belum ada kata kunci di sana yang menyebutkan teknologi masuk ke sini begitu. Terus bagaimana nanti kalau ini mau hot gitu? Gimana? Ada yang punya ide untuk ini? Sehingga nanti kita bisa menentukan, oh berarti nanti aku harus bikin, karena ini mengkaitkan ICT ya, berarti harus tak ubah jadi gini. Oh dia harus hot. Oh berarti harus ini. Nah, ini PPK-nya belum masuk. Nah berarti saya harus masukkan PPK-nya. Sikap baik apa yang bisa dimunculkan dari sini begitu. Halo, silahkan memberikan tanggapan. Oke, dipersilahkan. Oke, silahkan. Halo. Ini kok belum ada yang memberikan. Halo, Eva, Vina. Kalau menurut saya menggunakan video interaktif, Pak. Video interaktif. Nah, jadinya gimana? Jadinya gimana rumusannya? Si dongengnya ini kita buat video dulu, Oke, seperti itu. Dibuat video ya. Terus rumusan tujuannya jadi seperti apa? Disajikan sebuah video dengan apa? Kan berarti ada LCD berarti ya? Atau mungkin dalam TV apa-apa gitu ya? Supaya nanti terlihat teknologinya. Berarti disajikan video dongeng fabel ya dengan bantuan LCD misalkan ya, disajikan dalam terus peserta didik supaya hot gimana? Peserta didik dapat menemukan karakter yang ini dengan menganalisis video. Jadi hanya menemukan saja atau sudah mulai membedakan karakter tokoh satu dengan tokoh yang lain? Mulai membedakan, Pak. Nah, berarti kalau kalau hanya menyebutkan saja, dia hanya menghafal saja toh, menyebutkan saja atau mengidentifikasi menyebutkan. Tapi ini sudah mulai ya membedakan tokoh satu dengan tokoh yang lain misalkan. Oke. Terus PPK-nya jadi gimana? PPK-nya? Bandingan tersebut nantinya sesuai itu dapat melaksanakan yang baiknya itu dalam kegiatan sehari-harinya gitu, Pak, dalam lingkungan pertemanannya gitu. Nah, gimana? Terus rumusannya di gimana? Rumusannya di gimana? Jadi disajikan video tentang dongeng fabel dengan sajian LCD ya. Peserta didik dapat membedakan ya karakter antar tokoh yang ada di dalam cerita fabel. Sampai menerapkan atau cukup dengan teliti saja sementara nanti bawahnya ada lagi begitu? Mungkin bisa jadi 2 rumusan sih, Pak. Nah, nanti yang berikutnya nanti ini prinsipnya misalkan teliti dulu misalkan ya. Iya. Bisa jadi nanti kan ini ya. Bisa jadi nanti dalam bentuk ini kan tidak hanya menyaksikan sendiri misalkan dalam kelompok kan bisa kan? Ya, siswa dalam kelompok ya. Misalkan bukan hanya rumusannya kan nanti kan bisa dirubah, tidak hanya disajikan tetapi siswa dalam kelompok ya mengamati video dongeng ini toh yang disajikan guru dalam alat bantu LCD ya kan? Betul tidak? Jadi bisa dalam kelompok toh? Ya mereka bisa membedakan kan? Mereka bisa membedakan ya karakter antar tokoh dengan tadi ya dengan teliti dan kerjasama yang baik. Jadi mereka bisa saling diskusi tadi. Bisa jadi ini tidak hanya tidak hanya mereka sendiri yang melakukan, tetapi bisa dalam kelompok. Misalkan ya disajikan video dalam ini, siswa dalam kelompok dapat ya berdiskusi
ya, dan bekerja sama dengan teman lain sehingga tadi bisa menemukan perbedaan karakter. Nah, misalkan. Jadi mulai muncul di sana teknologinya masuk, kemudian juga hotnya juga masuk, tidak hanya mengidentifikasi saja, mendapatkan informasi, sudah membedakan, ya. Oke. Kira-kira seperti itu contohnya. Oke, yang berikutnya sekarang. Kalau yang ini sekarang. Nah, kalau yang ini kira-kira gimana? Yang nomor 1 dulu. Ya, Ade gimana, D? Kelihatan, D, tulisan di sini, D, yang nomor 1, D. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Yuk, kalau yang nomor 1 gimana, D, kira-kira? Nomor 1 menuju ke yang nomor 2. Ya, nomor 1 menuju ke yang nomor 2. Apakah sudah mengarah ke hot atau belum? Apakah sudah ada teknologi di sana atau belum? Gimana, D? Nomor 1 dan nomor 2 itu kelanjutannya, D, nanti, D. Oke, apakah teknologi sudah masuk di sana? Apakah sudah hot? Apakah PPK-nya sudah masuk atau belum? Nah, sehingga nanti baru kita lihat, oh medianya apa ya, gitu. Gimana, D? Untuk teknologinya itu belum masuk, Pak. Oke. Terus jadinya gimana, D? Silahkan, D. Ditanggapi, D. Mungkin bisa menggunakan Bisa enggak video. ceritanya itu bisa disajikan dalam bentuk PowerPoint? Diberikan kesempatan cerita yang disampaikan guru melalui tampilan PowerPoint. Jadi nanti bisa ada gambar, bisa nanti gurunya menceritakan di sana. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Siswa dalam kelompok dapat menemukan fungsi taman kota. Nah, ini PPK-nya sudah masuk di sana. Oke. Ya, meskipun ini belum masuk ke hotnya, nah, tetapi sudah ada teknologi tadi dengan PowerPoint tadi dan sudah ada PPK-nya. Kalau ini mau di-hotkan kira-kira gimana? Ataukah cukup ini kemudian nanti masuk ke taman kotanya mulai mendesain, membuat, atau gimana kira-kira? D, menurutmu, D? Kira-kira gimana, D? Oke, Albert bisa bantukah atau Yahya? Bisa komentari 1 dan 2, boleh. Oke, gimana Yahya? Tadi ini disajikan dengan PowerPoint ya. Ini PPK-nya sudah masuk. Ya, ini misalkan ini nanti sebagai perantara untuk menuju ke yang hot berikutnya juga boleh. Jangan sampai nanti dipaksakan semua malah susah juga. Nah, yang penting nanti di bagian tujuan berikutnya sudah harus nampak hotnya ada di mana begitu. Oke, misalkan di sini misalkan ya. Diberikan desain model taman kota ya. Ini bisa juga disajikan dalam bentuk PowerPoint, bisa jadi ya. Nah, siswa dalam kelompok dapat membuat desain, berarti sudah membuat. Nah, ini sudah mulai cermat. Ya, minimal 2 desain. Ini ada degree-nya di sana. Cermat berarti menunjukkan ke PPK-nya. Terus di bagian sini juga sama. Diberi kesempatan seperti desain taman kota tentang ini ya. Kelompok dapat menentukan desain yang benar dan yang belum. Berarti sudah melakukan evaluasi. Nah, kalau seperti ini misalkan media apa saja yang dibutuhkan kira-kira? Ya. Media apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ini? 1, media PowerPoint dalam bentuk cerita tadi ya. 1. Kemudian yang kedua, apa kira-kira? Medianya apa lagi yang dibutuhkan? Halo? Yahya bisa membantu kita? Yahya? Halo Yahya? Atau Adrian? Atau Wika? Yahya boleh membantu? 1 tadi sudah. Kira-kira medianya apa? Media itu adalah sarana atau medium yang bisa mengantarkan ini mereka bisa sampai mendapatkan informasi itu secara baik.
Baru nanti kita lihat bahan ajarnya apa yang dibutuhkan ya begitu. Satu tadi sudah cerita dalam bentuk PowerPoint. Ya, jadi cerita yang disajikan dalam bentuk PowerPoint. Itu apa? Hmm. Di kayak kasih contoh gambar gambar apa itu? Model taman kotanya. Berarti perlu ada model taman kota kan? Bisa dasi Ya. miniatur tentang taman kota. Kok jadinya seperti ini ya gitu ya. Mendesain model ini, mendesain taman. Nah, ini sudah ada modelnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau ini mulai mereka mengidentifikasi taman kota kalau mau didesain jadinya seperti apa ya gitu. Nah, ini sudah mulai diberikan sajian ke sana. Oh, taman kota yang ya kan bisa jadi taman kota yang udah jadi toh. Kan biasanya rumah gitu kan. Rumah udah jadi kan mesti ada desainnya. Betul enggak? Arsitek itu kan nyusun desainnya toh. Setelah jadinya kayak gini. Kalau ini rumahnya udah jadi kayak gini, desainnya kayak apa ya? Oh, ternyata desain awalnya itu seperti ini. Taman kota juga sama. Kasih taman kota Salatiga misalkan. Nah, ini dulu desainnya seperti apa toh? Nah, ditunjukkan ke sana. Oh, ternyata taman kota yang sudah jadi sepertinya bisa video, bisa foto tentang taman kota itu. Oh, ternyata dulu desainnya kayak gini sehingga pengembangnya itu bisa membuat taman seindah ini. Misalkan Pancasila. Dulu itu seperti apa toh? Desainnya itu kok bisa jadi indah kayak gini misalkan. Nah, seperti itu. Berarti medianya butuh tadi taman kota yang sudah jadi, kemudian desainnya. Nah, kemudian mereka dicoba untuk, sekarang kalau ini silahkan desainlah taman kota menurut anak-anak sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke. Ini juga sama. Ini. Terus ini berarti ada desain taman kota beberapa hasil dari teman-teman ditunjukkan di sana. Nah, sekarang dicek yuk mana yang menurut kalian sudah benar, mana yang belum gitu. Terus yang di sini yang nomor 4 sekarang. Yang nomor 4 kira-kira butuh media apa supaya mereka bisa sampai ini, menentukan luas dan sebagainya ini. Berarti butuh apa ini? Butuh media apa sekarang? Kalau tadi kan cukup ya, taman kota yang sudah jadi, munculkan desainnya. Nah, sekarang ini sampai dia menentukan luas dan keliling loh. Berarti butuh apa lagi ini? Butuh apa lagi? Wika gimana, Wik? Kira-kira, Wik? Jadi kalau tadi cukup, ya, gambar taman kota yang sudah jadi, kemudian ini loh asli desainnya kayak gini, sekarang jadinya kayak gini misalkan. Nah, sekarang kan mereka mengukur, menghitung. Berarti mereka butuh apa? Cukupkah gambar saja atau desain saja? Apakah cukup? Ya, konkretnya, Pak. Konkretnya? Cukup dengan konkretnya saja? Mereka bisa menentukan luas dan kelilingnya? Cukup? Kayak miniaturnya seperti itu mungkin. Cukup dengan miniatur dan atau benda konkretnya? Oh, ini luasnya sekian. Oh, dikira-kira gitu ya. Oh, bentuknya kayak gini, luasnya segini. Oh, yang itu segini. Bisa enggak? Kira-kira? Bisa enggak? Perlu apa kira-kira kita untuk bisa menentukan itu? Ayo. Yuk, please, yuk. Misalkan tak kasih gambar kayak gini, misalkan. Kelihatan enggak ini? Ini. Anda tahu berapa luasnya ini? Luasnya berapa? Berapa luasnya? Bisa enggak? Tidak. Enggak bisa. Ini yang di bawah ini berapa? Totalnya berapa ini? 20 satuan, Pak. 20 satuan luas ya. Pinter banget. Siapa ini jawab tadi? 20 satuan luas. Karena ada kotak-kotaknya. Nah, sekarang kalau ini. Kata saya ini luasnya berapa? Siapa yang bisa nebak? Dukun nih sana nanti. Berapa luasnya? Mister, Pak. Hah? Perlu apa? Enggak Perlu bisa. penggaris. Penggaris. Penggaris itu untuk apa? Penggaris itu. Menentukan apanya? Untuk mengukur. Nah, jadi kita butuh ukuran, tidak hanya gambar tok atau tidak hanya benda nyatanya tok, tapi kita perlu ukuran. Taman kota bagian ini panjangnya sekian, lebarnya sekian. Kita bisa ngitung luasnya. Jadi tidak hanya desainnya saja, tetapi juga ada ukurannya. Sehingga mereka ada, nah berarti kita perlu menyajikan desain taman kotanya atau taman kota aslinya, baru ditambahkan dengan ukuran-ukurannya. Maka mereka bisa menghitung luasnya. Butuh itu sekarang kita. Nah, sekarang medianya sudah, sekarang bahan ajarnya apa coba? Kalau dari
dari kelima ini. Kira-kira bahan ajar yang dibutuhkan apa saja? Coba. Yuk, yang dibutuhkan apa saja? Kira-kira bahan ajarnya butuh apa saja? Supaya mereka juga bisa melihat, oh ini, oh berarti aku harus baca yang ini ya, gitu. Apa saja kira-kira? Karena ini tematik ya. Tematik. Ini bahasa Indonesia dan matematika serta IPS ini. Ada fungsi taman kota, kemudian mendesain taman kota, ya. Kemudian mencoba untuk menentukan luasnya, kemudian merefleksikan pengalamannya sehingga dia bikin puisi gitu. Jadi butuh bahan ajar apa saja. Jadi tujuan ini sangat menentukan media dan bahan ajar yang dibutuhkan. Bahan ajarnya butuh apa saja? Yuk, 1, Wika. Wik, please, Wik, yuk. Kasihkan 1, Wik. Ini bukan bicara benar salah, Wik. Bebas, Wik. Audio visual, Pak. Tadi kan yang bahan ajarnya, Dik. Kalau yang tadi kan medianya sudah, oke. Sekarang bahan ajar. Ya. Bahan ajarnya yang dibutuhkan apa? 1? Tentang apa? Video. Tentang video itu nanti videonya medianya. Ini sekarang bahan ajar. Bahan ajarnya. Bahan ajar itu adalah semua bahan ya, bisa cetak maupun non cetak yang bisa memberikan informasi seseorang untuk bisa belajar tentang sesuatu, mendapatkan informasinya. Jadi ini materinya sekarang. Bahan ajar itu ya kata lainnya adalah materi yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi. Apa kira-kira? Yuk yang lainnya piye? Yuk yang lainnya siapa? Materi tentang luas dan keliling bangun kita. Pinter banget. Ini suaranya siapa ini? Sorry. Suaranya siapa ini? Galih. Hah? Galih ya? Wah, akhirnya suaramu terdengar. Jadi butuh materi tentang apa tadi? Tentang luas dan keliling. Ya tergantung nanti bangun datarnya apa saja ya, tergantung dari matematikanya tadi ya. Kan ini ada luas, jajar genjang, dan segitiga. Nah, berarti perlu itu. Berarti nanti perlu ada materi yang menyajikan tentang bagaimana menentukan luas dan keliling. Tentang bangun datar tertentu. Apalagi? Apalagi? Yuli? Apa Yul? Kira-kira Yul? Apalagi Yul? Itu Pak, materi tentang puisi. Pinter banget. Tentang materi tentang puisi. Dan nanti siswa kan bisa membuat puisi dengan baik kalau dia tahu aturan puisi. Puisi itu apa? Aturannya bagaimana? Nah, pinter banget. Terus IPS-nya tentang apa ini? Tadi matematikanya sudah, luas dan keliling sudah, bahasa Indonesia tentang puisi. Terus yang kaitannya dengan IPS, satu lagi yang belum kelihatan di sini. Apa? Vina, apa Vin? Kira-kira Vin? Halo, Vina. Suaranya Vina belum terdengar ya. Arina. Atau Galih lagi, Lih. Galih yang udah kelihatan. Lih, Galih. Gimana, Lih? Apa lagi, Lih, yang belum kelihatan, Lih? Tentang? Ya, sumber daya alam yang ada di tingkat kota. Alam yang ada di yaitu sekitar kita. Yaitu taman kota. Taman kota. Nah, itu. Sekarang kuncinya ada di tujuan. Tujuan itu sudah menentukan medianya yang dibutuhkan apa, materinya apa. Kelihatan sekali di sini. Yuk. Jadi, kembali ke sini sekarang. Jadi, untuk menentukan media dan bahan ajar yang sesuai, berarti yang kita butuhkan adalah rumusan tujuan yang baik. Rumusan tujuan yang baik, ya, 1, sudah harus mengkaitkan dengan bagaimana menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sudah menuangkan tentang teknologi yang sudah dimasukkan di sana. Sehingga nanti jelas mediaku basisnya apa. Oke? Dan jangan lupa, tidak cukup kita hanya berpikir hot gitu ya. Tapi tidak ada aktivitas yang membuat mereka untuk berkolaborasi, berkomunikasi. Sehingga ada PPK di sana. Perlu dimasukkan di sana. Kerjasama. Ya, teliti, saling menghargai dan sebagainya, perlu dimasukkan di sana. Sehingga nanti tujuannya itu sangat jelas menunjukkan medianya harus seperti apa, bahan ajarnya harus seperti apa. Jadi ingat, 1, kuncinya adalah di rumusan
tujuan. Kalau tujuannya sudah bagus, sudah hot, sudah medianya masuk dengan teknologi, kemudian PPK-nya sudah masuk, maka pasti pembelajaran kita akan baik. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan tentang bagaimana media dan bahan ajar ini dibuat dengan baik? Mulai bisa dipahami sekarang? Jadi tidak hanya kita pokoknya buat medianya, enggak ternyata. Kuncinya ada di tujuan pembelajaran. Jangan sampai nanti apa yang kita buat dan kita lakukan itu tidak sesuai dengan rancangan kita. Oke, kira-kira semakin jelas untuk kita? Sehingga kalau kita nanti butuh hot, kemudian butuh teknologi, nah berarti topik berikutnya nanti kita akan bicara tentang hotnya itu seperti apa. Terus nanti bicara tentang tip X, karena ini kaitannya dengan teknologi. Berarti topik-topik berikutnya pasti akan mengarah ke sana. Hot dan tip X. Kalau sekarang kita sudah mengenal bagaimana media itu disiapkan dan bahan ajarnya, ternyata tergantung dari tujuan kita. Tujuan itu akan menentukan sampai di mana kita akan mengantarkan mereka sampai betul-betul menjadi pribadi sesuai dengan harapan kita. Tujuan paling penting. Tujuan itu hampir mirip kayak visi. Levelnya sampai di sini loh. Berarti untuk sampai ke sana itu butuh apa saja? Disuplai gitu. Gitu. Edward gimana? Tambah jelas nggak ini? Tambah gondrong, harusnya tambah pinter ini. Edward, bertanyalah kalau kamu belum paham. Silahkan. Edward gimana? Paham. Paham ya? Paham. Ade gimana? Ya. Aman Ade ya? Oke, terus ini siapa ini? Nanti dikasih nama ya, supaya saya bisa lebih mudah untuk mengenal Anda. Supaya nanti yang terlibat aktif. Tadi kan ada Galih, ini Galih itu dari dulu memang ya, aktif terus. Karen, kemudian ada, siapa satu lagi itu? Satu lagi, siapa yang saya sering, kalau Wika itu memang, wah ini anak kesayangan saya ini, rata eleng-eleng Wika, luar biasa ini ya. Wika, satu lagi saya lupa ini. Siapa ini? Mana ya? Hilang ini. Saya cari-cari, enggak ada ini siapa ini ya. Ya, oke, sebentar. Saya cek dulu ya, cari ya. Oh, Eva Ludi. Yang mana ini? Wajahnya enggak kelihatan. Eva ini biasanya aktif kok. Kalau kelas ini ada Wika itu sepi banget ya. Ada Wika ya, sama Albert ya. Nah, dua orang ini pokoknya. Jadi ikonnya kelas ini kan Wika sama Albert gitu kan ya. Ya nanti tambah-tambah sama Edward itu kan, tiga orang ini kan ikonnya ini. Tapi paling anu kan Wika sama Albert ini. Oke, yang lainnya gimana? Alan gimana Lan? Jelas Lan? Cukup aman ya? Jelas Pak. Jelas ya? Adi, enggak masalah ya? Adrian gimana Adrian? Jelas Aman? Pak. Oke ya. Kalau semuanya sudah jelas, oke, semuanya sudah jelas. Ini nanti masih ada 2 aktivitas ya. 3 malah ya. Refleksinya masih cukup lah sampai nanti saya buka untuk beberapa saat ya. Silahkan refleksinya ditulis, karena refleksi itu harus lahir dari betul-betul dari hati. Kamu dapat apa? Kalau enggak dapat apa-apa ya tulislah di situ, Pak, saya belum dapat apa-apa. Enggak masalah ya. Yang penting Anda jujur dengan apa yang Anda, bukan sekedar, Pak, pokoknya saya ngisi, Pak. Bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan adalah betul-betul Anda mendapatkan sesuatu. Kalau belum dapat ya cerita aja, Pak, saya belum dapat nih, Pak. Nanti saya akan lihat gitu ya. Oh, ini belum bisa. Oh, belum dapat apa-apa, berarti perlu didampingi gitu. Terus nanti ada tugas mandiri ya, harus dikerjakan, dan kuisnya ya, hanya 5 soal saja. 5 soal saja. 5 soal saja, waktunya 25 menit, saya buka sampai jam 8 nanti. Boleh dilihat-lihat. Boleh buka-buka. Boleh buka-buka materi yang ada di sana. Dibuka-buka aja, hanya 5 aja kan ya. Satu soal 5 menit loh ya, buka itu cukup 5 menit. Set, ya, ketemu gitu ya. Oke. Gitu? Berarti cukup hari ini? Cukup? Oke, kalau cukup, semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama ini, apa yang sudah saya sampaikan, memberikan manfaat untuk Anda, bagaimana Anda menyiapkan media dan bahan ajar yang baik. Kuncinya 1, rumuskan tujuan secara baik. Oke ya, selamat sore. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya, di web meeting berikutnya. Oke ya, selamat sore. Tuhan memberkati Anda semua. Senyum dulu ya. Senyum dulu kita foto ya. Senyum dulu kita foto. Senyum dulu. 3, 2. Terima kasih, Pak. Ya, foto dulu. 3, 2. Satu lagi di halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya ya. Oke, 1, 2. Senyum. Oke. God bless you ya.
Oke.